Orang tua tidak pernah melihat anak itu besar. Walaupun kau bisa baca kitab, walaupun kau hafal Quran, walaupun kau ustadz, walaupun kau hebat, kau tetap anak kecil. Rumus sama orang tua, satu, jangan pernah merasa antum lebih. Yang kedua, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan melawan. Hari ini pas 4 tahun dia meninggal. Ini 11 Rajab. Besok 11 Rajab. Malam ini 11 Rajab. Haul dia yang keempat. Saya pikir kalau udah meninggal ini habislah saya. Enggak. Masih ada sisa-sisa doanya itu masih mengalir lagi itu. Nah, jadi antum senangkan orang tua itu. Kalau masih hidup dia, bahagiakan dia. Kalau belum bisa menyenangkannya, jangan menyusah. Dia sudah cukup susah membesarkan antum. Jangan nanti antum berbini, cerita antum tentang bini antum ceritakan juga ke dia. Antum punya anak, kesulitan anak antum ceritakan juga ke dia. Antum bekerja di kantor, kepayahan atasan antum ke dia juga. Kapan lagi dia bahagia? Yang paling celakanya lagi, antum punya anak, antum titipkan pula anak antum ke dia. Kapan lagi dia bahagia? Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya, kenapa begini, begitu, begini, begono? Saya tak ada amal apa-apa, saya tak ada zikir apa. Kunci saya satu saja. Saya sempat menyenangkan orang tua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tua saya tidak terlalu paham tentang agama, sholat, fikih. Alhamdulillah saya dimasukkan ke pondok. Apakah boleh saya mengajari orang tua saya? Orang tua itu tidak pernah melihat anaknya itu besar. Tak tahulah orang tua antum ya. Kalau orang tua saya, dia tak pernah melihat saya besar. Kata dia, aku menengok kau macam kau baru berjalan dulu. Baru berjalan berarti umur berapa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Orang tua itu sampai tua pun dia melihat kita seperti anak yang baru berjalan. Pergi dia umroh. Pembimbing umroh itu kawan saya. Balik umroh apa kata dia? Hebat pembimbing umroh kali itu. Mantap Ustaz itu ceramah. Kalau bisa kau macam itulah. Padahal jauh hebat saya lagi. Dekat rumah itu ada musola kecil. Dekat rumah emak saya. Dia pun ada pengajian di situ setiap sore Jumat wirid Yasin. Kata saya, mak udah 70, jangan puasa Rajab lagi. Puasa Rajab ini tak wajib, mak. Puasa Rajab ini sunnat. Kata Ustaz kami bagus puasa Rajab ini. Ustaz lah saya lagi dari Ustaz itu. Tapi saya mau bercerita ke antum, orang tua itu tidak pernah melihat kita besar. Paham antum? Itu titik pertama yang mesti antum paham. Jadi kalau ada kalimat-kalimat penting, pakai lidah orang lain. Nenek mama, keluarga, ustadz-ustadz yang dia kagumi. Pesannya dari kita, pakai lidah orang lain. Saya bawa tabligh akbar, ramai jamaah itu. Penuh. Saya pikir dia akan pulang mengatakan, hebat kau sekarang. Tidak, ditanya, ada kau memelihara jin? Tak ada, mak. Pesan atuk-atuk kau dulu tak boleh berkawan sama jin. Dia takut saya memakai jin supaya jamaah itu ramai. Tahaman terus. Orang tua tidak pernah melihat anak itu besar. Walaupun kau bisa baca kitab, walaupun kau hafal Quran, walaupun kau ustadz, walaupun kau hebat, kau tetap anak kecil. Itu psikologis. Saya kalau sama orang tua ini masak,
pulang dari Maroko 2008, meninggal mak saya 2019. Berapa tahun saya jaga? 11 tahun. Rumus sama orang tua, satu, jangan pernah merasa antum lebih. Yang kedua, diam. Diam. Apapun kata dia, diam. Jangan melawan. Walaupun dia salah. Diam. Selamat antum, insyaallah. Saya ajari ini karena tak ada ini di kitab. Antum cari Riyadhus Shalihin, antum cari tafsir, tak ada. Ini yang saya amalkan. Diam. Apapun kata dia, diam. Sampai dia letih, sampai dia berhenti. Besok bercakap lagi dia, diam. Ceramah saya habis subuh. Habis subuh masuk ke UIN. Balik dari UIN menyetir sendiri ke Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Sampai Rokan Hulu ceramah Isya. Iktikaf malam, sembahyang subuh, pulang. Sampai ke rumah mengamuk dia, diam. Tak pernah saya lawan. Sekalipun mak saya tak pernah saya lawan. Jadi kalau ada orang setiap saya pergi orang bertanya, apa wirid Ustaz? Apa yang Ustaz amalkan? Ada zikir khusus? Tak ada. Allah membalas karena perbuatan saya kepada mak saya. Maka saya pikir kalau dia sudah meninggal, habislah kemuliaan. Enggak. Hari ini pas 4 tahun dia meninggal. Ini 11 Rajab. Besok 11 Rajab. Malam ini 11 Rajab. Haul dia yang keempat. Saya pikir kalau sudah meninggal ini habislah saya. Enggak. Masih ada sisa-sisa doanya itu masih mengalir lagi itu. Nah, jadi antum senangkan orang tua itu. Kalau masih hidup dia, bahagiakan dia. Kalau belum bisa menyenangkannya, jangan menyusah. Dia sudah cukup susah membesarkan antum. Jangan nanti antum berbini, cerita antum tentang bini antum ceritakan juga ke dia. Antum punya anak, kesulitan anak antum ceritakan juga ke dia. Antum bekerja di kantor, kepayahan atasan antum ke dia juga. Kapan lagi dia bahagia? Yang paling celakanya lagi, antum punya anak, antum titipkan pula anak antum ke dia. Kapan lagi dia bahagia? Saya khususkan dalam seminggu, karena saya keliling, 1 hari saya bawa keliling rumah makan di Pekanbaru ini. Dari mulai rumah makan arah ke Lipat Kain sebelah kiri tepi sungai, apa namanya, tempat ikan baung, banyak ikan baung, sampai semua rumah makan yang besar-besar, yang sedap-sedap, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal di Pekanbaru ini saya bawa. Itu cara saya membahagiakan. Jadi sekarang kalau saya pergi ke rumah makan itu, saya duduk di tempat dia makan dulu, saya pesan makanan dia dulu. Rupanya terobati rindu kita. Saya tak tahu itu dulu. Dulu saya buat aja sekehendak saya. Sekarang baru saya paham. Duduk saya di tempat rumah makan yang sempat pes dulu, saya pesan makanan dia. Jadi kalau saya ke rumah makan itu, duduk saya di tempat duduk dia itu, saya pesan asam pedas bawang, telur ikan, sama ayam kampung. Duduk saya di situ, terasa terobati hati kita, rindu kita. Untuk buat apa yang dia suka, apa yang dia mau. Jadi kalau mau mengajari dia, mau menasihati dia melalui orang lain. Kecuali kalau dia bertanya, tolong kau ajarkan dulu aku sholat, ajarkan dulu aku doa. Baru antum ajar dia. Tapi kalau antum pulang petantang-petenteng balik dari pondok karena udah kuliah di UIN mau menceramahi orang tua, antum salah. Yang berikutnya tentang orang tua ini, pertama, anak tak pernah besar. Yang kedua, diam. Yang ketiga, jangan mengukur kebahagiaannya dengan standar kita. Jangan mengukur bajunya dengan ukuran pakaian kita. Ini banyak kesalahan orang anak sekarang. Dibawanya orang tua dari kampung ke Jakarta, ke Bandung,
Ditinggalkannya di rumah dia pakai AC, pakai TV, alasannya mau membahagiakan orang tua. Kau salah. Orang tuamu mau di kampung pagi mau ngasih makan ayam. Dia wiridnya satu hari 3. Wirid duha, wirid asar, wirid isya. Kau bawa dia ke kota, dia tak jumpa sama geng dia. Kenikmatan dia waktu mengasih makan ayam, makan nitik, makan ikan mas, itu tak dapatnya. Kau anggap dia bahagia kalau di kamar pakai AC nonton TV. Itu kekeliruan. Banyak. Ustaz, ibu saya bawa ke Jakarta, saya kasih rumah. Oh, kau tidak membahagiakan dia, kau sedang memenjarakan dia. Dia mau tinggal di kampung, dia punya wirid Yasin. Disitulah bahagia dia. Saya bawa orang tua saya belanja ke mall, Pak Ustadz. Nikmat dia bukan di mall. Nikmat dia waktu belanja di pasar pagi Arengka bisa menawar. Itu nikmat dia. Itu yang kau tak paham. Kau bawa ke mall, cip. Bukan itu bahagia dia. Saya kalau mak saya belanja, saya memegang cutting, memegang itu di belakang. Belilah. Kalau umroh sama saya belikan tas hampir sebesar lemari. Saya kasih duit, belanja lah mak. Aku di belakang megang. Belanja. Belilah apa yang mau dibeli. Beli ini. Sampai ke rumah, balik. Dibungkusnya itu pakai plastik kecil-kecil. Habis satu plastik itu kasih tetangga. Bukan ada untuk dia, tak ada untuk dia. Di mana letak kebahagiaan waktu dia berbagi? Sampai sekarang tak putus 300 paket tiap bulan. Kemuliaan dia. Antum bahagiakan orang tua antum. Kalau masih hidup, senangkan hatinya. Kalau udah meninggal, buat amal jariah. Allah senangkan antum lebih dari yang antum pikirkan. Jadi kalau banyak orang bertanya ke saya, kenapa begini, begitu, begini, begono. Saya tak ada amal apa-apa, saya tak ada zikir apa. Kunci saya satu saja. Saya sempat menyenangkan orang tua saya.